Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nikmah. Waalaikumsalam, Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Mega. Bagaimana kabar Bu Mega? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ya, Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya, Bu ya. ya. Nah, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini bukan untuk menggurui dan mencari kesalahan ya Bu ya, tetapi kegiatan ini membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran kali ini yang ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai norma itu apa. Yang kedua, peserta didik juga dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk norma yang ada di kehidupan sehari-harinya. Baik, jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian norma, yang keduanya itu mengidentifikasi apa sih itu norma dan bentuk-bentuknya mungkin ya Bu ya. Nah, menurut Bu Nikmah nih, apa ukuran keberhasilan dari pembelajaran hari ini? Ukuran keberhasilannya ya ada tiga. Yang pertama tentu saja perencanaan yang telah saya buat bisa terlaksana ketika pelaksanaan pembelajaran dari awal sampai akhir tercapai. Lalu tujuan pembelajaran yang saya harapkan juga bisa tercapai oleh siswa. Yang ketiga mungkin dalam apa ya, hasil belajar siswanya juga bisa sesuai dengan harapan yaitu di atas KKM. Baik, mungkin jadi ada tiga ya Bu ya. Yang pertama perencanaan pembelajaran runtut sesuai dengan yang sudah dibuat ya Bu ya. Yang kedua itu tujuan pembelajaran tercapai, dan yang ketiga hasil belajar siswa bagus mungkinnya di atas KKM ya Bu ya. Nah, bagaimana nih Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu kembangkan di observasi ini? Area pengembangan yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama di segi pengetahuannya, yaitu tentu saja siswa itu mampu menjelaskan juga mampu mengidentifikasi tentang norma-norma. Terus dalam keterampilannya ketika proses pelaksanaan pembelajaran, di mana siswa berdiskusi terus melakukan presentasi, juga ketika mengerjakan LKPD bersama kelompoknya. Oh baik, jadi area pengembangannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu di pengetahuan, jadi siswa bisa menjelaskan, mengidentifikasi seperti itu ya Bu ya. Yang kedua ada dalam keterampilan ya Bu ya. Jadi siswa itu bisa bekerja sama gitu. Udah gitu proses berdiskusi dan presentasi juga ya Bu ya. Baik, nah Bu. Nah, saya ingin mengetahui ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nih Bu. Dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun dari metode pembelajarannya Bu. Rancangan yang telah saya buat, kalau strateginya menggunakan pendekatan berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum sekarang. Lalu untuk model pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan problem based learning (PBL). Lalu metodenya pasti ada tanya jawab, diskusi, terus penugasan pengerjaan LKPD, mungkin itu. Baik Bu, jadi strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Udah gitu ada metodenya, metode diskusi dan model pembelajarannya problem based learning gitu. Ada juga tanya jawab dan diskusi anak-anak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Medianya mungkin akan saya pakai itu laptop pasti ya. Terus ada proyektor, lalu saya juga akan membuat PPT, terus LKPD berupa pop-up nanti yang akan dikerjakan oleh siswa bersama kelompoknya. Oh baik, jadi ada proyektor, ada presentasi dulu ya Ibu, berarti Ibu nanti menjelaskan, anak-anak melihat gitu. Setelah itu nanti berdiskusi dan ada pop-up juga, tugas LKPD-nya membuat pop-up seperti itu Bu. Oh baik Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga jam berapa? Kalau misalkan Bu Mega tidak keberatan, pendidikan Pancasila kan jadwalnya hari Rabu ya. Bagaimana kalau kita laksanakan di hari Rabu ini? Baik, hari Rabu jam berapa ya Bu? Setelah jam istirahat. Baik Bu. Nah, nanti pada hari Rabu depan saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi ya Bu ya, kelas, melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, menurut Ibu nih, setelah melaksanakan pembelajaran,
apakah refleksi diperlukan, Bu? Refleksi tentu saja sangat diperlukan ya untuk mengevaluasi diri kita. Mungkin pasti itu sangat diperlukan, Bu Mega. Oh, baik, Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan refleksi di percakapan yang terakhir ya, Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Bu ya, nanti akan sekalian di PI 5. Oh iya, Ya, siap. baik. Nah, sebelum kita akhiri nih, Bu, nah, kita kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Yang saya dapatkan mungkin saya minta bantuannya ke Bu Mega ya nanti untuk mengobservasi di kelas saya. Saya harapkan dengan adanya supervisi ini dapat memperbaiki terutama kualitas saya sebagai guru dan juga kualitas anak-anak saya dalam hasil belajarnya. Nah, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Rabu depan ya, Bu ya. Ya, siap. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus baca doa terlebih dahulu. So, ketua kelas, pimpin baca doanya. Siap, sebelum belajar baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini semuanya masuk tidak? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Silpa dan Apis. Kenapa Cen? Itu sekolah? Sakit Apis mah. Sakit. Silpa? Sakit. Oh, doakan ya, semoga teman kita lekas sembuh supaya bisa sekolah lagi. Kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, polisi numpang daya atas nama perasaan dimulai dari hati senang. Semuanya sedang senang ya hari ini ya? Nah, kenapa enggak kesepakatan kelas kita kalau mau belajar harus bagaimana? Baca doa. Terus apa lagi? Menyimak pelajaran dengan baik. Apa lagi? Duduk di bangku, jangan jalan-jalan. Apa lagi? Jangan ngobrol. Harus mendengarkan guru. Kesepakatan yang telah kita buat harus dilaksanakan. Ada pelajaran Pancasila yang minggu kemarin. Terakhir tentang apa? Belajar norma. Norma berhubungan dengan Pancasila. Ya, karena kita orang Indonesia, acuannya adalah Pancasila. Norma juga mengacu kepada Pancasila. Kalau kamu melihat teman yang buang sampah sembarangan, apa yang akan kamu lakukan? Acung. Bisa perempuan lainnya? Sa, musil Pak. Dari sisi papang pertama, ayo. Disuruh buang ke tempat sampah. Disuruh buang ke tempat sampah. Kamu kalau ketemu yang lebih tua, harus bagaimana sikapnya? Harus bagaimana sikap bertemu dengan yang lebih tua? Sopan. Kenapa kita harus sopan kepada yang lebih tua? Oke, berarti ngacung. Mengapa, Bi? Mengapa harus sopan kepada orang tua? Ayo jawab, tadi bisa. Karena kita mempunyai adab. Kata mempunyai adab. Nah, bagaimana ya perasaan kamu? Pas ketika antri.
Perasaannya bagaimana? Marah. Marah. Ciru. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tentang norma nih ya. Yang pertama nih, kamu harus bisa menjelaskan pengertian norma. Kayak dijelaskan norma teh apa sih gitu. Terus bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari itu norma yang termasuk norma apa saja. Nah, kamu harus bisa dua tadi tujuannya. Satu, menjelaskan pengertian norma. Kedua, bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk norma. Paham ya? Tujuan pembelajaran hari ini bisa dicapai oleh kita, bisa nggak? Harus bisa, cuman dua, kudu bisa. Sekarang kita amati dulu video tentang norma. Perhatikan, amati dengan seksama karena di sini nanti setelahnya harus bisa menjelaskan. Siap ya? Siap. Fokus. Tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa. Norma itu kaidah atau tertulis berisi perintah, larangan, dan sanksi. Kaidah atau aturan yang tidak tertulis berupa ajaran, larangan, dan sanksi. Tadi norma itu ada berapa jenisnya? Oh. Jenis norma. Jenis norma. Jenis norma ada 4. Satu. 1. Agama. 2. Kesusilaan. Tadi melihat video kamu kurang paham. Nah, sekarang kita lihat dulu PowerPoint berikut ini. Macam-macam norma. Nah, apa pengertian norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Sekarang kita bagi kelompok. Adita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kelompoknya sudah dibagi? Nah, tadi kalian sudah dibagi ke dalam 4 kelompok. Ada tugasnya, kamu harus mengisi LKPD. Lihat dulu contohnya. Nah, di sini ada norma-norma dalam kehidupanku. Pengertian norma, nanti tulis pengertian norma tadi apa. Terus tujuan norma, tuliskan di sini. Nanti yang ini nih ada nukina hukum sisi nukina hukum set kita kan iya dilipat kita berdiri kena coba contoh gimana nggak ada ibu mah terbawa nih contohnya yang satu nih mana anak buat belajar loh terus tidur bangun dia handapna asa ulah ngaganggu ieu na we boleh si ibu atau pakai kertas ditih nih ditempel anu bisa dilipat-lipat jika kamari anu bangsa asing teh gitu anu bekas peuretan ieu teh bisa sesuai garis nu sisi jeung sisina sama aja tujuan dan fungsi teh. Semangat. Sudah selesai semuanya? Sekarang tugasnya, tadi kan kita sudah berdiskusi ya, terus mengisi LKPD, membuat pop-up namanya. Sekarang per kelompok, silakan ke depan. Mau semuanya apa perwakilannya? Semuanya. Ke depan, presentasikan, terus kelompok yang lain menanggapi. Hasil dari kelompok yang tampil tadi, bagaimana hasil diskusinya itu bagus atau ada yang salah atau bagaimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa?
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Sok bacakan norma-norma. Hukum. Norma hukum adalah pengaturan hidup yang Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi hasil kelompok 1? Bagaimana menurut kamu, setuju apa tidak dengan hasil dari kelompok 1? bagus lah. Bagaimana hasilnya? Bagus, Bu. Bagus. Sesuai tidak dengan pengertian dan sanksinya, betul nggak? Betul. Sudah betul. Ada yang sama nggak dari kelompok kamu dengan kelompok 2? Ada Di pas mana itu samanya? di kesopanan. Kesopanan. Kelompok yang lain ada yang menanggapi nggak? Atau ada yang berbeda? Ada yang sama? Kelompok 3 ada yang sama nggak? Hasil kelompok 1. Cukup Kelompok 2 ya? Hasil kelompok 2 cukup baik, Bu, tapi ada yang sama. sama dengan kelompok kamu. Di bagian Dari- mana? Pengertian norma. Sama. Ya pasti sama kan, norma itu sudah pasti di KBBI itu artinya pasti sama. Ya, ada yang lain nggak menanggapi? Cukup? Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Konsentrasi. Ya, sekarang adakah yang belum dipahami dari materi tentang norma? Ada yang mau ditanyakan? Awi, boleh. Bu, kan tadi dari norma kesopanan kalau lewat depan orang harus bilang punten. Kalau kita udah bilang punten terus gak dijawab gimana? Tapi tidak dijawab. Ya. Ya. Ada yang mau menjawab gak? Kata Awi tadi kalau misalkan kita lewat kepada orang lain tapi pas kita menyebut permisi atau punten tidak dijawab. Bagaimana menurut kamu? Hah? Kalau kamu mengalami seperti Awi, seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ayo, Rido, duduk dulu, tunggu ke bawah tas. Cuek dulu. Hah? Cuek. Cuek aja. Oh, terus yang lainnya? Sakit hati, Bu. Sakit hati. Yang kamu lakukannya apa? Ngelewat terus bilang permisi tapi nggak dijawab. Nah, terus kalau misalkan gak dijawab, kamu yang dilakukan bagaimana? Sakit hati, Bu. Yang dilakukannya kan itu perasaan sakit hati. Kalau yang dilakukannya, tahu tadi sih, itu cuek aja jalan gitu. Kalau kamu? Cuek tapi hati teh marah, Bu. Oh, cuek tapi dalam hati tetap marah gitu. Kalau seperti itu, yang penting kita sudah menunjukkan kesopanan. Kalau mau dijawab atau tidak itu terserah orang lain ya. Yang penting kita sudah menunjukkan kesopanan. Tadi kita belajar dari pagi ya, dari jam berapa? 10. Oh, bagaimana perasaan kamu setelah belajar tentang norma ini? Senang. Coba. Setelah. Bagaimana perasaannya? Pas pelebah mana? Pas bagian mana senangnya? Lihat video, Bu. Lihat video. Yang lainnya? Aji, Bu. Aji, so lu deket. Senang, Bu. Senang. Pas di mana? Pas bikin ini. Pas bikin, pas tadi sama kelompok. Ya, Ya. sama Sama apa? pusing. So, pusing. Pusingnya kenapa? Bu. Susah di? Cari. Hah? Susah nyari informasinya? Iya, nggak apa-apa. Kita belajar tentang apa? Norma. Apa norma itu? Aturan yang tidak tertulis menjadi pedoman hidup sehari-hari. Terus tujuannya dari norma itu apa? Biar Warga damai. Apalagi? Tentram. Apa? Keribut, tidak ada keributan. Terus? Tertib. Hah? Supaya ada keadilan. Apalagi? Tidak ada kejahatan. Kalau tidak ada damai berarti tidak ada kejahatan.
Harus bersatu. Ya. Terus jenis-jenis norma ada berapa tadi? 1, 2, ketiga, keempat, hukum. Kalau norma agama itu bersumber dari Tuhan dan ditulis di mana teh? Kitab. Sanksinya apa? Dosa, bisa disiksa neraka. Pahala mah lain sanksi atau siksa kubur. Kedua norma kesusilaan itu sumbernya dari mana kesusilaan? Hati nurani. Sanksinya malu, nanti rasa bersalah, nanti diasingkan, gelisah. Nah, terus yang ketiga norma kesopanan itu bersumber dari Manusia. Ya, pergaulan manusia sehari-hari. Sanksinya dicemooh, apalagi dihianati. Wow, pati dihianati kusaha? Dicuekin, apalagi disinggung, dicela, apalagi diasingkan. Banyak ya. Yang terakhir norma itu bersumber dari sumbernya hukum, undang-undang ya, undang-undang dan hukum di Indonesia. Sanksinya bisa dipenjara, terus bisa didenda, dieksekusi kalau yang sudah berat ya hukumnya. Disita kalau misalkan kamu punya hutang 100 miliar teka bayar, disita. Ya, sekarang nih ada isian yang harus kalian kerjakan. Evaluasi dikerjakan ini masing-masing. Kerjakan dulu. Kasih nama kelas. Kelas 8, 15, kelas Boleh dikumpulkan. Iya, nggak apa-apa tadi kamu itu. Nah, cukup. Dah selesai mengisi evaluasinya. Bagaimana? Gampang? Ibu mengingatkan lagi untuk pelajaran Pancasila selanjutnya, kalian baca-baca di rumah lagi tentang norma-norma ya. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Siap? Siap. Paham? Siap. Kerjakan. Terus sekarang boleh baca doa dipimpin oleh Panya. Siap, sudah pulang, baca mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nikma. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Mega. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Mega? Alhamdulillah Bu Nikma baik. Kita bertemu lagi ya Bu hari ini dalam percakapan pasca observasi. Sekalian saya PI pendampingan individu 5 ya Bu ya. Bu Nikma, dalam percakapan pasca observasi hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran kemarin yang Ibu laksanakan. Baik Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Perasaan saya sangat senang sekali ya Bu Mega, karena kemarin pas proses pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan sesuai yang saya harapkan. Oh, alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati kemarin? Menurut Ibu apakah sudah terlaksana semua? Alhamdulillah kemarin perencanaan yang telah saya buat sudah berjalan dengan baik dan terlaksana. Walaupun ada beberapa hal yang membuat saya kecewa ya, tapi ada juga yang membuat saya merasa puas. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu bisa berjalan dengan baik dan ada yang membuat Ibu puas, walaupun mungkin ada yang membuat Ibu kecewa. Nah,
Bisa diceritakan kembali Bu, hal apa yang membuat Ibu merasa puas dalam kegiatan kemarin Bu? Waktu pelaksanaan pembelajaran kemarin yang membuat saya merasa puas itu melihat antusias anak-anak ya ketika proses pembelajaran, terutama ketika mereka mengerjakan LKPD yang membuat pop-up, mereka terlihat sangat antusias, sangat gembira, terus bersemangat. Lalu hasil belajarnya juga saya lihat, alhamdulillah sudah memuaskan. Oh baik Bu, jadi Ibu sudah puas dalam keterampilan proses yang ingin Ibu kembangkan mungkin ya Bu ya kemarin. Saya juga setuju Bu dengan pendapat Ibu sesuai dengan yang Ibu sampaikan kemarin di praobservasi ya Bu ya. Area pengembangan yang akan Ibu kembangkan yaitu keterampilan dan proses. Nah terlihat sekali dalam proses pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin. Saya amati anak-anak sangat antusias sekali dalam proses pembelajarannya, terutama dalam membuat pop-up. Juga terlihat kerjasama nih anak-anak ketika berdiskusi ya Bu ya, dan tujuan pembelajaran sudah tersampaikan dengan baik, dan penilaiannya pun sudah memuaskan ya Bu ya. Nah tadi kan Ibu bilang ada yang membuat Ibu kecewa, kira-kira di bagian mana yang membuat Ibu kecewa itu Bu? Yang membuat saya kecewa kan kemarin dalam perencanaan saya akan melaksanakan pembelajaran itu menggunakan model PBL ya yang problem based learning. Nah di situ kan ada 5 sintak yang harus dilaksanakan berurutan. Namun ada satu sintak yang terakhir itu membuat saya kurang puas gitu karena kurang optimal ketika saya memberikan penguatan setelah anak mempresentasikan, terus setelah anak melaksanakan diskusi, itu yang membuat saya agak kecewa sih Bu. Oh begitu, jadi menurut Ibu masih kurang optimal dalam penguatan kepada siswa ya Bu ya. Baik Bu, saya akan mencoba menyampaikan hasil pengamatan saya. Proses pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah bagus ya Bu ya. Mungkin ada sedikit yang kurang maksimal yaitu yang tadi Ibu sampaikan, betul saya juga melihat ya Bu ya sintak yang terakhir di model problem based learning itu yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah di situ ya Bu ya. Nah yaitu dalam hal penguatan kembali hasil presentasi siswa ya Bu ya. Dan penguatan materi yang diberikan itu bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam memecahkan masalah. Jadi kita sepakat ya Bu ya dalam hal ini ya Bu? Ya, terus itu yang membuat saya kecewa dan kekurangan tadi mungkin akan saya perbaiki di pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Baik Bu, mungkin masalah seperti itu memang lazim ya Bu ya dialami oleh guru lain juga. Nah lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk mengatasi masalah yang saya hadapi tadi kan saya kurang teliti ya dalam pelaksanaan sintak yang terakhir, kurang optimal. Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih teliti lagi, terus saya akan lebih mengoptimalkan lagi terutama di sintak yang terakhir yang saya rasa kurang memuaskan. Lalu untuk penguatan ya, saya akan berlatih lagi mungkin untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana sih cara penguatan yang betul itu terhadap siswa bagaimana seperti itu. Baik Bu, jadi berarti itu adalah rencana Ibu ya Bu ya untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, yaitu memaksimalkan dalam memberikan penguatan dan juga lebih teliti dalam mengoptimalkan hasil pembelajaran di sintak PBL itu ya Bu ya. Betul, Bu. Ya, nah seperti itu ya Bu, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dan proses pembelajaran yang Ibu harapkan dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Ya. Nah, saya tunggu cerita Ibu apakah dapat terrealisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Tentu saja saya akan melakukan perbaikan itu secepatnya ya Bu Mega, karena ini kan berhubungan dengan anak ya, dengan murid. Mungkin di proses pelaksanaan pembelajaran selanjutnya saya akan perbaiki hal-hal yang kurang. Untuk yang sudah baik dan sudah optimal akan saya tingkatkan lagi supaya lebih 100% lagi. Baik Bu, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat sesegera mungkin ya Bu ya, dapat terlaksana dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar dari Ibu ya Bu ya. Ya baik, nanti akan saya kabari lagi ya. Terima kasih Bu Mega sudah bersedia untuk membantu saya observasi di kelas. Baik, sama-sama Ibu. Ya, Mangga Bu. ya.